daerah kecil di pangkal hidung kita, di antara dua alis mata kita, ternyata punya nama tersendiri. Triangle of Sadness, segitiga kesedihan. Seperti yang disebut pada film karya Ruben Östlund ini. Seorang model pria lagi audisi. Saat itu dia disuruh dengan ketus oleh juri untuk menghilangkan kerutan di Triangle of Sadness-nya. Suruhan tersebut malah bikin kerutan semakin banyak, karena si model itu sendiri bingung. Dia juga baru dengar istilah tersebut ternyata. Nah itulah, Ruben Östlund mungkin memang sengaja menggunakan istilah tersebut sebagai judul internasional dari karya terbarunya ini, karena dia pengen kita juga berkerut, mikir. Bukan mikir soal bagaimana bisa lolos audisi model, melainkan mikir mengenai gender role dan kelas sosial di masyarakat modern kita. Karena segitiga dalam Triangle of Sadness di film ini salah satunya adalah cowok, cewek, dan harta. Film ini mengemas bahasan tersebut dalam komedi satir, diwarnai oleh kejadian dan terutama oleh karakter yang boleh jadi aneh, tapi ya relate juga. Atau bisa juga segitiga dalam film ini merujuk kepada chapter penceritaannya. Ada 3 chapter yang kalau dilihat tuh kayak segitiga. Dari setup, menanjak ke transisi di mana semuanya memuncak, kemudian kembali lagi seperti pada posisi setup, namun dengan pembalikan. Cerita Triangle of Sadness sebenarnya adalah tentang gimana si model, si Carl, yang diperankan oleh Harris Dickinson yang konsisten banget nampilin ekspresi Triangle of Sadness di wajahnya, memandang peran di dalam relationship. Secara garis besar, ini adalah tentang Carl dengan pacarnya Yaya, rest in peace, Charles Bidin, yang seorang model dan influencer yang jauh lebih populer daripada si Carl itu sendiri. Ketika pertama kali kita melihat pasangan ini, kita sudah dihadapkan pada debat kekinian yang kocak, yaitu tentang split bill. Ternyata memang bukan cuma di Twitter thread doang, tapi ternyata masalah split bill ini memang sudah jadi masalah cowok dan cewek yang universal. Nah, Carl dan Yaya lagi beres dinner di restoran yang fancy, tapi si Yaya dia cuek sama tagihan di atas meja. Akhirnya si Carl tuh negor, dia bilang, gue lagi yang bayar, kan lo kemarin bilang mau bayarin sekarang gitu kan. Nah, just like Carl dan Yaya yang dalam pembelaannya masing-masing dalam berdebat nanti tuh mengatakan bahwa ini bukan soal duit, film ini juga berusaha mengestablish bahwa adegan tersebut bukan sekedar soal cowok harus bayarin cewek, melainkan soal equality, kesetaraan dalam gender yang membuat masing-masing punya role atau tugas dan juga hak masing-masing. Nah, film ingin mengangkat pertanyaan apakah cowok dan cewek itu memang sama, lalu berusaha menghadirkan jawaban versi film ini lewat portrayal yang digambarkan oleh karakter-karakternya tersebut. Debat Carl dan Yaya nggak dituliskan lewat mereka tuh saling bentak, saling tuding, saling hardik. Nadanya memang marah, tapi film ini bijak untuk tidak jadi kayak film atau sinetron di Indonesia yang taunya pasangan berantem itu ya cuma harus adu jerit, harus adu air mata gitu. Enggak, film ini nggak seperti itu. Cara kamera nge-frame berpindah dari Carl ke Yaya, suasana dan musik yang dibuat seolah menahan napas melihat mereka tuh saling berusaha melempar argumen, build up berupa ada celah yang kentara muncul di masing-masing sisi argumen. Nah, film ini ingin fokuskan kita kepada perspektif kedua karakter sama besarnya. Dari semua chapter, memang chapter pertama inilah yang paling grounded, dan aku pikir bagian inilah yang paling mudah connect kepada penonton. Sementara dua bagian lainnya bisa jadi agak mix. Triangle of Sadness didesain sebagai komedi satir yang menggambarkan paham atau ideologi karakter, kelas sosial karakter, tapi untuk membuat kita itu menyadari celah dan cacatnya gitu. Nah, karena itulah chapter kedua berkembang menjadi lebih komikal, lebih konyol, dan chapter terakhir bisa dibilang sebagai konklusi berupa nyaris terasa sebagai what if gitu, situasi yang what if. Mungkin penjelasanku agak sedikit belibet dengan ideologi kelas sosial dan segala macam, tapi sesungguhnya film ini bermain di nada yang ringan. Dia kocak dan alurnya tuh nggak ribet. Tapi juga tidak pernah film ini seperti mempersimpel persoalan yang ia angkat gitu. Kayak, oke, debat Carl dan Yaya clearly adalah debat dengan paham feminis, ya kan?
Nanti klimaksnya itu si Carl frustasi, dia bilang bullshit feminis gitu saat dia sedang jalan pulang. Nah, tapi film ini tidak pernah mengecam bahwa paham feminis itu mungkin salah atau gimana gitu. Atau misalnya juga ketika nanti memperlihatkan tentang orang-orang kaya, ya kan? Memang digambarkan orang-orang kaya ini kayak merasa udah paling benar, paling jumawa, terlihat kayak mereka tuh kalau ada masalah tinggal melambaikan jam tangan Rolex untuk dijual gitu kan. Mereka merasa bisa beli apa saja dengan harta. Tapi film ini tidak lantas seperti menyerang dan mengolok-olok mereka. Film ini justru terlihat seperti meniti garis yang balance gitu. Film ini kayak mau nampilin horrible person, tapi juga pengen ngeliatin mereka tuh ternyata nggak seburuk itu. Puncaknya bisa kita lihat pada saat di ending. Alih-alih menegaskan bahwa kalau situasi yang dibalik ternyata matriarki tidak lebih baik daripada patriarki, film ini malah menjadikan itu sebagai sesuatu yang open-ended gitu, dengan tujuan supaya masing-masing penonton memikirkan kenapa kita percaya ending ini menutup seperti apa kita sangka. Nah, semua itu memang kembali kepada soal perspektif, gender, dan kelas sosial. Kalau kita percaya sama matriarki ternyata tidak lebih baik daripada patriarki, maka kita akan percaya bahwa adegan di ending di film itu akan ada cewek membunuh cewek demi mensecure posisinya sebagai pemimpin. Nah, itu misalnya, ya kan? Memang semua orang itu berhak menikmati hasil dari yang mereka kerjakan. Beberapa orang memang kerja keras untuk jadi kaya, tapi ada juga beberapa orang yang bisa kaya tanpa melakukan apa-apa, atau dia kaya dengan melakukan sesuatu yang horrible. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, karena kita menurut film ini memandang kecantikan sebagai privilege, sebagai alat tukar untuk mendapatkan sesuatu. Entah itu sesimpel dapatkan makanan ataupun kekuasaan, ya kan? Karakter-karakter dalam Triangle of Sadness seringkali bicara tentang kerjaan mereka, apa yang telah mereka lakukan, sehingga mereka merasa pantas untuk mendapatkan suatu kuasa. Nah, hal ini dibenturkan oleh film dengan perspektif dari gender. Makanya dibalik kejadian yang tampak absurd dan artifisial, film ini sebenarnya kompleks. Jadi nanti di chapter kedua, ceritanya adalah si Carl dan Yaya liburan di kapal yang mewah bersama milioner-milioner lain. Nah, bedanya mereka berdua di situ ada karena job si Yaya sebagai influencer. We mostly get free stuff, kata Carl ketika ditanya oleh juragan pupuk dari Rusia yang lagaknya udah kayak pemimpin mafia. Si juragan pupuk ini langsung jawab, kecantikan kalian yang membayar semua, katanya. Ya kan? Nah, kalau dilihat-lihat chapter kedua ini sebenarnya adalah transisi saja, dalih film untuk membawa Carl dan Yaya ke situasi yang merupakan pembalikan dari kondisi mereka di awal. Situasi di chapter terakhir adalah kapal mereka akhirnya nanti diterjang badai, diserang pembajak, sehingga sebagian kecil penumpang terdampar di sebuah pulau. Mereka ini harus survive di pulau dengan menegakkan aturan kelompok tersendiri. Nah, aturannya ini diciptakan oleh ibu-ibu janitor kapal yang sekarang menyebut dirinya sebagai kapten karena cuma dia yang bisa masak, nyari ikan, dan kebutuhan untuk hidup lainnya. Orang-orang kaya itu sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itulah plot atau alur film ini. Beda titik A dan titik B di film ini cuma pembalikan posisi. Yang tadinya kaya dan memerintah sekarang jadi yang diperintah. Bagaimana jika mereka sekarang hidup dalam sistem yang matriarki? Nah, pembelajaran karakter terjadi saat mereka menyadari atau tepatnya pura-pura tidak menyadari bahwa mereka saat berada di posisi B ternyata melakukan hal yang berkebalikan dengan paham yang mereka argumenkan di titik A. Yaya yang tadinya mengaku tidak benar-benar looking for love, relationship-nya dengan Carl hanya berdasarkan atas kebutuhan yang sama, ternyata di akhir jadi cemburu juga. Ternyata dia menunjukkan bukti bahwa dia itu cinta sebenarnya. Sementara si Carl yang sebenarnya nggak percaya sama konsep di dunia glamor mereka bahwa kecantikan jadi semacam alat tukar, ternyata di akhir nanti malah menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan supaya mereka dapat makanan dari si bos. Dia sleeping with the boss akhirnya. Nah, itulah, sementara dialog-dialog film ini memang tidak benar-benar subtil, karakternya juga konyol kayak parodi, kejadiannya komikal, tapi ternyata film ini menjalin plot yang tersirat sempurna di balik semuanya. Semua itu punya maksud, strukturnya saja punya maksud. Nah, kepentingan kenapa semuanya dibuat seperti itu, seperti yang film ini lakukan, jadi benar-benar terasa kita mengerti gitu kenapa dilakukan seperti itu.
Penulisan tajam film ini sudah bisa terlihat dari bagaimana film mempersembahkan chapter kedua yang sebenarnya cuma transisi tadi. Yang cuma sebenarnya distraksi konyol kalau boleh dibilang, dari chapter pertama yang grounded ke chapter ketiga yang kejadiannya merupakan pembalikan yang bikin kita takjub dan tertantang di saat bersamaan. Bagian mereka di kapal itu adalah bagian saat film menempuh resiko terbesar. Mereka membuat Carl dan Yaya agak tersingkir karena mau melandaskan perspektif orang-orang kaya, menyiapkan setup untuk bahasan kelas sosial. Kapal besar yang adalah ruang tertutup tersebut dijadikan film sebagai tempat bermanuver untuk memuat banyak celetukan konyol dan gambaran sosial itu sendiri. Di sela-sela itu, film masih sempat untuk menyisipkan perbandingan dengan konsep Marxisme, komunis, lewat karakter kapal yang tak kalah ajaib. Diperankan oleh Woody Harrelson yang memang kocak mainin karakter chaos macam gini. Dia tuh, kapten ini tuh dia pemimpin pria tapi dia nggak strict. Dia termasuk kelas atas tapi dia merakyat. Dia lebih milih makan burger ketimbang makanan yang fancy kayak tamu lain. Namun bahkan karakter nyantai seperti ini pun dibikin film ada flaw-nya, ada celahnya. Nah, chapter di kapal ini juga akan melibatkan adegan-adegan muntah dan kotoran yang diperlihatkan tanpa malu-malu. Ya kan? Hilarious, kocak memang, tapi ya bisa terasa tasteless dan literally bikin penonton bisa hilang selera nonton ini. Nah, itu adalah resikonya sebenarnya resiko film. Tapi di samping resiko tersebut, film berhasil memuatnya menjadi kejadian konyol yang masih inline dengan konteks cerita, sekaligus mengantarkan plot ke tempat berikutnya. Jadi jika tahun lalu ada Don't Look Up, maka tahun ini film Robert Ostlund ini jadi ekuivalen dari film tersebut. Komedi satirnya yang telak membuat film ini pun seperti kayak hanya menyenggol yang sudah jelas, dengan komedi yang nyaris terlampau konyol dan dialog yang tajam tapi nggak subtil. Tapi aku bilang, kedua film tersebut hanya terlampau nekat dan terlampau dekat dengan penonton. Secara naskah, mereka sesungguhnya berada pada kelas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Film ini misalnya punya desain naskah tersendiri, merayap dengan sukses merangkai semua kejadian dan bahasannya menjadi satu event yang bermakna. Nilai plus dari cerita yang punya setting dunia model dan lingkungan jet set ini buatku adalah, walaupun sarkasnya telak dan tajam, tapi kalau dilihat-lihat, kalau dipikir-pikir, film ini masih manage untuk berada di posisi yang seimbang. Konklusinya diserahkan kepada kita untuk memikirkan kenapa kita berkesimpulan endingnya seperti demikian. Bagaimana kita sendiri memandang gender role dan kelas sosial. Maka aku berikan 8,5 dari 10 bintang emas untuk Triangle of Sadness. That's all we have for now. Bagaimana pandangan kalian soal pembalikan gender role yang dilakukan film ini di chapter terakhir? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydearseat.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydearseat di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.